Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustise Widya Priantoro, SPD SD. Saya mengajar di SDN 2 Tirtosworo, Kecamatan Ngriwoyo, Kabupaten Wonogiri, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 2 Tirtosworo. Berikut video praktik pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku yang hebat-hebat, yang ganteng-ganteng ini? Baik ya. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah terlebih baiknya kita lakukan doa dulu ya. Yang memimpin doa siapa yang datang paling awal hari ini? Saya. Ya, Leo. Untuk kan Anda Leo bisa dipersiapkan untuk doa bersama-sama temannya. Coba duduk, siap, gerak, mulai. Selesai, beri salam. Nah, selamat pagi anak-anakku semua. Untuk hari ini kita kembali bertemu di kelas 3 ini dengan keadaan sehat walafiat, tanpa dengan suatu apapun. Semuanya sudah sarapan? Sudah. Ya, dipersiapkan dari rumah ya. Setiap pagi harus sarapan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Pak Guru akan mengabsensi dulu siapa hari ini yang tidak masuk. Masuk semua ya. Baik, bagus, masuk semua. Setelah ini kita nyanyikan lagu wajib nasional. Nah, sekiranya ada yang mau diajukan dari anak-anakku menyanyikan lagu apa? Ya, Lana? Garuda Pancasila ya. Kita mulai bersama-sama ya. Dalam hitungan ketiga, Pak Guru akan mulai kita mulai lagunya. 1, 2, 3. Yuk, berdiri semuanya. Sila. Ya, terima kasih. Boleh duduk semuanya. Nah, harusnya itu menyanyikan lagu wajib nasional itu dengan sikap seperti apa toh? Apakah lemas? Apakah bersemangat? Semangat. Untuk menambah semangat kita lakukan ice breaking dulu. Sudah hafal dengan tepuk semangat? Ya, bisa kita mulai ya. Ya, tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih. Nah, sebelum kita lanjutkan, Pak Guru akan bertanya pada kalian, pelajaran apa yang sudah kamu terima kemarin? Tentang wujud benda. Ya, tentang wujud benda ya. Jadi wujud benda itu ada apa saja toh? Benda padat, terus benda cair ya, benda gas ya. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, ada yang bisa memberi contoh benda cair itu apa saja? Air. Minyak. Yuk. Kecap. Saus. Sekarang benda gas. LPG. Iya. Korek gas ya. Iya, korek gas. Terus untuk benda padat. Es batu. Ya. Nah, pada pertemuan pagi hari ini kita akan masuk ke materi perubahan wujud zat, yaitu mencair. Nah, mencair. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu memerinci informasi teks bacaan perubahan wujud benda mencair melalui kegiatan mengamati video perubahan wujud benda dan teks bacaan dengan benar. Untuk yang kedua, peserta didik mampu menganalisis informasi yang berkaitan dengan perubahan wujud benda padat menjadi cair dalam kehidupan sehari-hari minimal satu peristiwa melalui kegiatan mengamati perubahan es batu yang mencair dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat laporan hasil percobaan pengamatan sederhana mengenai proses mencair berupa es batu, coklat, dan mentega yang dipanaskan dengan lilin
melalui kegiatan pengamatan sederhana dengan tepat. Yang keempat, peserta didik mampu menemukan masalah mengenai satuan berat baku melalui kegiatan mencermati beberapa bungkus makanan yang disajikan oleh guru dengan benar. Peserta didik mampu menghitung berat baku yang berkaitan dengan masalah sehari-hari berupa berat beberapa buah benda melalui kegiatan menyelesaikan soal latihan dengan benar. Yang keenam, yang terakhir, peserta didik mampu menentukan operasi hitung satuan berat yang berkaitan dengan masalah sehari-hari berupa menghitung berat benda di sekitar melalui kegiatan penugasan. Ya, pada pagi hari ini Pak Guru membawa beberapa alat peraga konkret, alat peraga asli ya, yang biasanya kamu jumpai di rumah kalian. Nah, sudah pernah lihat es batu toh? Sudah pernah lihat mentega? Coklat? Semuanya itu akan kita gunakan sebagai media. Jadi langkah-langkah kita hari ini apa? Kita akan mencari tahu tentang proses mencair itu apa, dan yang dapat mencair itu apa, dan nanti kalian bisa menuangkannya dalam bentuk hasil laporan sederhana. Ya, sudah dimengerti sampai di sini ya? Bisa kita mulai ya? Ya. Nah, di depan kalian ini ada apa anak-anak? Es batu. Kalau es batu ini Pak Guru biarkan terus menerus seperti ini, itu kira-kira apa nanti yang akan terjadi? Akan mencair ya. Nah, dengan melihat es batu di dalam gelas ini, Pak Guru ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, apakah yang terjadi dengan es batu ini apabila dibiarkan terus-menerus? Akan mencair ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apakah semua benda padat mencair pada waktu yang bersamaan? Ya atau tidak? Nah, ada yang menjawab ya, ada yang menjawab tidak. Nah, untuk menemukan jawaban dari itu semua, kita akan melakukan percobaan dengan menggunakan benda-benda yang sudah Pak Guru bawa. Nah, sebelum kalian ke percobaan, Pak Guru ada video yang bisa kalian saksikan di sini. Ini juga termasuk ke dalam kegiatan, yaitu mencair perubahan wujud benda. Jika adanya kapas atau menggunakan corak, contoh proses perubahan wujud benda dan cair adalah es batu yang diletakkan di bawah panas terik matahari, maka warna pewarnaan akan berubah menjadi air. Es batu sebagai titik benda padat dan air sebagai benda cair. Perubahan benda. Ya, kalian sudah menyaksikan video yang Pak Guru tampilkan di sini ya. Nah, untuk video di dalam video ini apa toh anak-anak yang ditampilkan ini? Perubahan wujud benda. Di dalamnya ini tadi ada gambar seorang anak yang beli es krim. Nah, beli es krim, lalu es krimnya tersebut meleleh atau mencair. Nah, sekarang tadi sudah Pak Guru bagikan ya untuk bahan ajar atau bahan bacaan untuk kalian bisa dibaca terlebih dahulu ya. Pak Guru beri waktu 5 menit untuk membaca. Nah, sambil kalian membaca, Pak Guru akan membagikan alat peraga kita. Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, sekarang anak-anakku semua, kalian bentuk sebuah kelompok ya, yang yang beranggotakan yang kelompok 1 itu 4 orang, dan yang kelompok 2 ada 2 orang anak. Untuk kelompok 1 ada Leo, Maulana, Elson, dan Vida. Untuk kelompok 2 ada Wahyu dan ada Ridwan. Yuk, sekarang bisa ditata mejanya, yuk gabung ya.
Nah, sekarang akan Pak Guru bagikan untuk langkah-langkah dan cara untuk melakukan percobaan tersebut. Nah, sekarang kita akan Pak Guru bagi. Bisa dilihat ke sini dulu. Ini apa anak-anak? Sendok sayur. Sendok sayur. Ini apa? Kalian semua suka coklat? Ini nanti boleh buat kalian kalau sudah selesai ya. Ini lilin. Ya. Kan Pak Guru bagikan sini. Nah, ini untuk kelompok 2 ya, Ripan dan Wahyu. Nah, sebenarnya ada 3 jenis bahan yang akan kita gunakan untuk percobaan mengenai wujud benda ini. Yang salah satunya ada di depan yang tadi kita gunakan es batu. Nah, untuk langkah-langkahnya bisa kamu baca terlebih dahulu agar kamu bisa memahami. Dia dibaca berkelompok yuk. Ya, dibaca terlebih dahulu langkah-langkahnya seperti apa. Apa yang pertama harus kamu lakukan? Apa yang pertama harus dilakukan? Masukkan setiap benda ke dalam sendok sayur. Nah, jadi langkah-langkah kegiatannya nanti seperti ini. Satu benda yang sudah Pak Guru bawa tadi itu adalah benda-benda padat yang zat penyusunnya berbeda anak-anak. Jadi antara coklat dengan air tentu saja beda toh. Nah, dengan mentega juga tentu saja berbeda. Nah, maka dari itu kita akan mencari tahu bagaimana toh, apakah wujud benda padat ini apabila dipanaskan akan mencair secara bersama-sama. Ya, ini untuk menteganya ya. Nah, sekarang bisa kita mulai dari sekarang ya. Untuk apinya Pak Guru yang akan menyalakan. Bisa dibuka untuk menteganya, juga coklatnya. Nah, ini bisa diteteskan ya. Hati-hati. Yo, salah satu untuk mendirikan lilinnya. Yo, salah satu. Nah, nanti untuk yang lainnya juga seperti itu. Untuk kelompok 2 sudah komplit semuanya ya. Hati-hati dalam memegang lilinnya karena di situ ada apinya ya. Nah, boleh yang lainnya boleh dinyalakan. Hati-hati ya. Hati-hati diteteskan dulu. Udah? Usahakan semuanya menyala. Usahakan semuanya menyala dahulu. Sudah semuanya? Sudah. Bentar, untuk kelompok 2 belum, ditunggu dulu. Yuk, pelan-pelan, hati-hati. Biarkan beberapa saat dulu, biar mengeras dulu. Sudah? Kalau sudah, satu orang anak memegang satu sendok sayur dan diisi. Untuk yang pertama kalian isi es batu dulu. Untuk yang kelompok 2 ini Anda Wahyu memegang dua-duanya ya, kanan dan kiri ya. Nah, sekarang akan Pak Guru berikan es batu dulu. Untuk sini yang memegang es batu siapa? Nelson, yo. Hati-hati jangan sampai tumpah. Untuk yang kelompok 2 Ivan, hati-hati ya. Nah, untuk yang selanjutnya bisa kita masukkan untuk menteganya. Mana Pak Guru masukkan? Nah, ya. Untuk yang coklat bisa langsung dimasukkan ya. Yang coklat bisa langsung dimasukkan. Untuk yang coklat batangnya di situ. Coklat batangnya dimasukkan. Ya, dipotong aja. Sudah semuanya? Sekarang kita coba dan kalian amati di situ. Paling mana dari benda-benda tersebut yang paling cepat mencair dan dari benda-benda tersebut yang paling lama mencairnya. Yuk dilihat yang paling cepat mencair apa dan yang paling lama apa. Sudah bisa dilihat? Apakah sudah nampak di situ perbedaannya? Sudah. Kalau sudah boleh ditaruh, dipegang dulu, jangan dijauhkan dari api, dijauhkan dari api. Sudah Maulana ya, sudah bisa dimatikan lilinnya. Ya, seperti kalian ulang tahun ya, tiup lilin. Nah, sekarang kalian perhatikan dulu. Kalian perhatikan dulu ya. Di situ yang paling cepat mencair apa? Nah, apa? Es batu. Untuk yang kedua? Mentega. Untuk yang ketiga? Nah,
sekarang kita buat suatu laporan yang ada di LKPD yang sudah Pak Guru berikan tadi bersama langkah-langkah percobaan kalian untuk menyimpulkan bahwasanya percobaan ini intinya apa toh, seperti itu. Nah, untuk ini boleh ditaruh di sini, untuk bahan-bahannya boleh dituang di tempat mentega, nggak apa-apa, ditaruh di tempat mentega ya, nggak apa-apa, ditaruh gini aja ya, untuk semuanya saja ya. Alasan juga dimasukkan di sini ya. Dah, sudah semuanya. Nah, sekarang bisa kamu buka di LKPD kalian. Jangan lupa diberi nama kelompoknya. Jangan lupa diberi nama kelompoknya. Yuk, diberi nama kelompoknya beserta kelas dan nomor absen kalian. Kalau di sini 4 orang, berarti nomor absennya dari Leo, Maulana, Elson, dan Vida ya. Nama absen anggota kelompoknya. Sudah, di situ bisa kalian lihat. Di situ ada apa toh? Di halaman terakhir laporan ya, di situ ada laporan. Ada laporan hasil pengamatan kalian terhadap percobaan yang sudah kalian lakukan. Nah, itu bisa kamu kerjakan bersama teman kelompokmu, berdiskusilah kira-kira isinya apa toh itu di situ. Ya. Pertanyaan di situ kalian dianjurkan untuk menyimpulkan hasil dari pengamatan tersebut. Yang paling atas itu hasil dari pengamatan, yang bawah itu adalah kesimpulannya yang bisa diambil. Ya, bisa didiskusikan dari sekarang. Apakah ada kesulitan untuk mengisinya? Tidak ya? Semuanya sudah mengerti ya? Jadi apa pengamatan yang sudah kalian lakukan itu dari ketiga bahan itu yang sudah kalian panaskan menggunakan bara dari lilin, itu apakah yang terjadi di situ dan kesimpulannya apa di situ, bisa kamu tuangkan di situ ya. Nanti setelah kalian selesai, nanti akan ada sesi presentasi dari masing-masing kelompok. Jadi dipersiapkan dari sekarang, siapa yang mau ke depan dan kelompok lainnya nanti bisa untuk menanggapi. Sudah? Sudah ya? Nah, kalau sudah, sekarang sebelum kita melanjutkan untuk presentasi, kita lihat dulu di depan kalian masih ada apa toh? Yang pertama ada apa? Lilin. Yang kedua? Mentega. Terus? Coklat. Sama ya di kelompok 2 ya. Nah, sekarang lihatlah bungkus coklat, mentega yang sudah kamu gunakan untuk presentasi. Nah, Pak Guru ada pertanyaan, kira-kira mentega atau coklat yang lebih berat? Mentega atau coklat? Pertanyaannya, kalian dari mana kok tahu itu lebih berat? Padahal di sini kalian nggak pakai timbangan loh ya. Apakah kalian cuma mengira-ira? Ya, cuma mengira-ira. Nah, seharusnya dibutuhkan suatu alat satuan baku yang digunakan untuk mengukur. Nah, itu akan kita lanjutkan di pertemuan kedua kita nanti. Nah, sekarang coba kalian balik dari bungkus coklat tersebut dan bungkus mentega tersebut. Dan di situ kan kebetulan ada 2 jenis coklat ya. Nah, di situ ada apa? Untuk kelompok 1 ada yang bisa menjawab. Di situ ada apa? Berat bersih. Nah, berat bersih atau yang disebut neto. Berat bersih untuk coklat batang berapa? Maulana? 13. Untuk yang coklat yang apa? Yang panjang itu berapa, Wahyu? 9 gram. Untuk menteganya? 15 gram. Jadi yang paling berat di sini apa? Mentega. Nah, jadi kalian pada saat diberi pertanyaan dan kalian menjawab, minimal kalian harus mempunyai dasar. Oh, ini Pak, dasarnya ini. Nah, untuk satuan berat ini tadi, dasarnya itu tadi di belakang bungkus coklat yang sudah kalian gunakan itu ada
berat bersihnya. Seperti itu ya. Udah ya. Sekarang kita lihat video lagi yuk tentang satuan berat. Bisa diperhatikan ke depan. Ya. Videonya sudah kalian saksikan. Kira-kira kalian dapat mengambil apa dari video yang sudah Pak Guru tampilkan tersebut? Apa yang bisa kalian ambil? Tentang apa? Satuan berat. Nah, satuan berat tadi bisa kamu lihat di bungkus coklat dan mentega yang sudah kamu gunakan untuk apa? Praktek atau percobaan itu tadi. Nah, sekarang yang tadi tugas kelompoknya sudah selesai semua. Sudah siap untuk mempresentasikan ke depan. Kira-kira kelompok mana dulu ini yang bisa masuk ke depan? Ayo. Kelompok 1, Ananda Leo, yuk bisa ke depan. Dibaca yang keras ya. Hasil pengamatan kelompok 1. Setelah melakukan percobaan es, coklat, dan mentega, bila dipanaskan akan mencair. Kesimpulan kelompok 1. Benda padat tertentu apabila dipanaskan akan mencair, dan benda padat apabila dipanaskan akan mencair secara tidak bersamaan. Ini hasil pengamatan kelompokku. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Tidak. Bentar. Untuk yang punya Leo, ini sudah bisa dipahami semuanya di sini? Terdengar semuanya ya? Nah, bisa dilanjutkan. Yuk. Apakah semua benda padat bila dipanaskan akan mencair? Tidak, hanya benda padat tertentu saja yang bisa mencair. Nah, sebelumnya apakah dari kelompok 1 ada bisa menyebutkan contoh? Katanya tadi kan ada, katanya tidak semua benda padat apabila dipanaskan akan mencair. Nah, bisa kamu beri contoh salah satunya, Leo? Misalnya kayu. Kayu. Kayu jika dipanaskan akan menjadi abu. Akan menjadi abu, berbeda dengan es ya. Es apabila dipanaskan akan menjadi air atau mencair. Nah, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Terima kasih, boleh duduk kembali ke tempatnya. Yuk, kelompok 2. Hasil pengamatanku, coklat, mentega, dan es akan mencair bila dipanaskan. Kesimpulanku, benda padat tertentu akan mencair bila dipanaskan dengan waktu mencair yang berbeda. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1? Tidak ada? Tidak. Ya, kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan dulu. Ya, boleh kembali ke belakang yuk. Nah, karena kalian sudah melakukan percobaan, sudah presentasi, sudah. Nah, sekarang kita saatnya untuk berdiskusi dengan Pak Guru tentang apa toh sebenarnya yang kita ambil dari kegiatan kita hari ini. Untuk yang pertama, nah, jadi kita tadi sudah melaporkan hasil semua kegiatan ya. Kegiatan untuk percobaan itu sudah kamu tuangkan ke dalam laporan hasil. Laporan sudah kamu bacakan. Nah, di situ bisa kita diskusikan di sini bahwa perubahan wujud benda yang di sini khususnya Pak Guru berikan pada kalian adalah mencair. Jadi benda padat, tidak semua benda padat itu bisa mencair. Dan pertanyaan kalian di depan tadi apa yang belum sempat terjawab sama kalian tadi? Waktu Pak Guru memberi pertanyaan, apakah semua benda padat akan mencair secara bersamaan apabila dipanaskan? Itu sudah terjawab apa atau belum sekarang? Sudah. Ternyata bersamaan atau tidak? Tidak, tergantung zat penyusunnya. Itu berdasarkan apa? Kalian bisa menjawab? Berdasarkan percobaan yang sudah kalian lakukan. Tadi kan ada mentega, ada coklat, ada es batu, kalian panaskan. Loh, ternyata sesama benda padat ini tidak akan mencair secara bersamaan, tergantung dari zatnya. Ya,
Itu yang kita ambil di poin pertama. Pertanyaan kita dari awal sudah terjawab. Tadi kan Leo menjawab tidak, ada yang menjawab iya. Nah, sekarang sudah terjawab. Ternyata benda padat apabila dipanaskan tidak akan mencair secara bersamaan. Nah, untuk yang kedua apa kira-kira ini ya? Yang kita dapat dari percobaan kita hari ini, yang kita dapat dari pembelajaran kita hari ini. Tadi yang ditanyakan oleh kelompok 1, kelompok 2 mungkin apa tadi pertanyaannya? Itu yang untuk kelompok 1 tadi. Apakah semua benda padat bila dipanaskan? akan mencair? Nah, apakah semua benda padat apabila dipanaskan akan mencair? Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan lagi bahwasanya yang pertama tadi kan sudah ya, bahwa semua benda padat itu tidak akan mencair secara bersamaan apabila dipanaskan, tergantung zat penyusunnya. Untuk yang kedua, kita ambil kesimpulan lagi. Yang kedua adalah tidak semua benda padat apabila dipanaskan akan mencair. Tadi sudah diberikan contoh oleh teman kalian di depan. Contohnya apa? Kayu apabila dipanaskan akan mencair atau tidak? Tidak, tapi malah akan menjadi abu. Terus apalagi? Es batu. Kalau es batu sudah jelas ya, dia bisa mencair kalau dipanaskan. Nah, tapi untuk yang lainnya mungkin selain kayu, kertas. Kalau kertas bukan dipanaskan ya, tetapi dibakar, malah itu juga menjadi abu. Kalau kayu atau kertas, kamu gunakan sendok sayur, kamu tuang atasnya, kamu bakar di bawahnya, dia tidak akan mencair seperti benda-benda yang kamu gunakan tadi. Karena apa? Beda zat penyusunnya di situ ya. Jadi bisa kalian pahami semuanya ya di sini. Jadi fungsi dari percobaan kita hari ini apa? Tujuan kita dari hari ini apa? Yaitu menunjukkan kepada kalian bahwasanya benda padat, bahwasanya wujud benda itu ada 3. Untuk yang kemarin sudah kita pelajari, dan kita sekarang memperdalam lagi untuk pendalaman materi tentang benda, yaitu mencair. Sudah Pak Guru berikan alat-alat percobaan di situ untuk membantu kalian agar kalian menemukan sendiri apa toh sebenarnya jawaban dari pertanyaan Pak Guru di depan tadi, yaitu berupa apa? Apakah benda padat dan mencair secara bersamaan? Ternyata berbeda. Nah, sekarang kalian temukan jawabannya sendiri. Nah, sekarang Pak Guru bertanya, apakah kegiatan seperti ini sering kamu temui di rumah secara tidak sengaja? Sering. Contohnya apa saja yang paling sering kamu temukan? Biasanya sering jajan ketemu ini. Ya, jajan apa? Es krim. Lah, es krim kamu pegang otomatis akan mencair apabila kamu makan di matahari yang terik. Ya. Nah, untuk selain itu apa? Yang kegiatan sehari-hari. Pernah nggak ibu kalian memasak? Pernah? Memasak biasanya menggoreng telur, selain menggunakan minyak goreng menggunakan apa? Mentega. Nah, mentega di situ ya. Dari mentega yang kamu bawa itu sebenarnya hampir setiap hari kamu temukan pada saat ibu menggoreng telur. Reng. Nah, ternyata ibu menggunakan mentega yang semula itu bentuk padat dan kebetulan keluar dari lemari es kalian bentuknya padat, kamu lihat ternyata mencair. Nah, ini adalah kegiatan Pak Guru kan menunjukkan bahwa kegiatan semacam ini juga kalian dapat temukan di dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Jadi di dalam kehidupan kalian sehari-hari ini mudah sekali untuk kalian temui. Nah, jadi sebenarnya kita itu bisa belajar dari alam sekitar asal kita mau memperhatikan, kita mau mengidentifikasinya. Termasuk itu tadi ada pertanyaan dari kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2 sudah memperjelas ya. Jadi untuk tadi apakah semua benda padat? Karena di kelompok 1 tadi mengatakan benda padat akan mencair. Apakah semua benda padat akan mencair? Ternyata benda padat itu bukan hanya coklat, bukan hanya es, bukan hanya mentega, tapi juga ada misalnya kayu, ada misalnya batu, karet dan lain-lain. Nah, ternyata benda-benda tersebut juga termasuk benda padat. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah,
Sekarang kita lanjutkan untuk menganalisis dan evaluasi masalah. Kalian sudah mengerti semuanya? Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Sudah ya? Sekiranya ada yang ingin ditanyakan, tidak apa-apa, boleh tunjuk tangan untuk memperjelas. Misalnya kalian ragu-ragu tentang ini, boleh ditanyakan ya. Yo, sebelum Pak Guru lanjutkan ke evaluasi, sekiranya ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Ya, kalau tidak ada kita bisa lanjutkan. Nah, untuk kegiatan kita kali ini kita lanjutkan. Pak Guru akan memberikan soal evaluasi pembelajaran. Nah, soal evaluasi ini adalah soal yang berkaitan dengan materi yang sudah kalian pelajari hari ini ya. Nah, jadi materi yang kalian pelajari hari ini akan Pak Guru uji coba. Katanya tadi Pak Guru memberikan pertanyaan, apakah ada yang bertanya? Tidak berarti kalian sudah paham semuanya. Nah, sekarang bisa kalian kerjakan untuk soal evaluasinya. Ini mandiri ya, bukan kelompok ya. Ya, jangan lupa diberi nama, nomor, dan kelasnya di situ. Nomornya tentu saja nomor absen ya. Untuk kegiatan ini Pak Guru beri waktu sekitar 7 menit. Nanti 7 menit lagi Pak Guru akan bertanya pada kalian tentang soal yang sudah kalian kerjakan. Apakah sudah selesai? Ya. Sudah? Ya. Kalau sudah selesai, ketua kelas bisa mengumpulkan ke depan ya. Akan Pak Guru nilai. Jangan lupa nama dan nomor absennya dicek lagi. Ya, terima kasih. Nah, Pak Guru sudah menilai ya di sini untuk pekerjaan kalian. Setelah Pak Guru menilai, ada salah seorang teman kalian yang mendapatkan nilai sempurna. Ayo, siapa? Coba tebak. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Inisialnya L. Siapa ya di sini? Siapa ya di sini yang inisialnya L? Leo. Ya, tepuk tangan dulu untuk Leo. Terima kasih ya. Sebagai hadiah karena kita tadi menggunakan coklat yang sudah kita gunakan ya, untuk percobaan, Pak Guru bisa berikan ini untuk Leo karena mendapatkan nilai yang maksimal ya. Ya, sama-sama. Terus nah, sekarang karena semua kegiatan sudah kita lakukan ya anak-anak ya, dari mulai awal kita Pak Guru menunjukkan apa itu namanya es batu yang sekarang juga sudah mencair ya, sesuai dengan tema kita. Dari kegiatan awal Pak Guru memberikan pertanyaan sampai Pak Guru melakukan percobaan, kalian melihat video yang videonya ini tentang yang pertama tadi tentang perubahan wujud benda, yang kedua tadi tentang berat benda. Nah, dari ini kita akan menarik beberapa kesimpulan ya. Kira-kira apa kesimpulannya? Kira-kira apa kesimpulannya? Yang pertama apa? Benda padat tertentu. Ya, sekarang diberi kata-kata tertentu karena tidak semua benda padat ini bisa mencair ya. Benda padat tertentu. Nah, benda padat tertentu ya, kita dari nomor 1 ya. Nomor 1 bisa kita ambil kesimpulan. Benda padat tertentu apabila dimanaskan akan nah, karena di situ ada kata-kata tertentu. Jadi tertentu itu bukan semua, bukan global semua ya. Tertentu berarti hanya ada beberapa benda padat tertentu. Nah, untuk yang kedua kita bisa ambil kesimpulan lagi. Apa untuk yang kedua? Tadi pertanyaan yang awal tadi, benda padat tertentu apabila akan yang berbeda-beda. Jadi waktunya beda, seperti yang sudah Pak Guru lakukan percobaan tadi. Kalian sudah melakukan percobaan sendiri, ternyata coklat dengan es batu dengan mentega itu berbeda mencairnya, waktunya berbeda ya. Kita ulang lagi, yang lebih cepat yang apa?
Es batu. Kedua, Mentega. ketiga, coklat. Nah, coklat ini, nah itu juga sering kalian temui dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kalian makan coklat di terik matahari. Nah, kemungkinan juga akan mencair, tapi mencairnya mungkin dalam waktu yang lama. Nah, kamu pegang es krim, kamu bawa pulang dari warung. Nah, sampai rumah kemungkinan es krim ini sudah lembek dan akhirnya akan mencair. Nah, sekarang kalian tahu penyebabnya. Padahal itu kalian temui pada kehidupan kalian sehari-hari. Nah, tapi kemarin-kemarin kalian tidak membayangkan tahu bahwasanya ini adalah kegiatan sehari-hari yang bisa dikaitkan dengan pelajaran yang ada di kelas 3 ini. Seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan lagi untuk anak-anak semuanya? Tidak? Serius ini tidak ada yang bertanya? Ya, oke, terima kasih. Nah, untuk besok kalian mendapatkan tugas ya. Besok kita akan merefleksi, maksudnya melakukan pengayaan. Jadi nanti akan Pak Guru bagikan hasil evaluasi tadi yang Ananda Leo mendapatkan nilai berapa tadi? 100 atau sempurna, dan yang lainnya ada yang bermacam-macam nilai. Itu nanti yang nilainya di bawah 70 akan ada soal tersendiri dari Pak Guru. Yang nilainya di atas 70 itu nanti akan membuat rangkuman. Nah, apa yang kalian rangkum? Yang sudah kalian bawa itu bahan ajarnya ya, dirangkum, dikumpulkan seperti itu ya. Nah, sekarang Pak Guru akan sedikit bertanya, bagaimana perasaan kalian saat mengikuti pelajaran? Yang membuat kalian senang apa? Percobaan. Menggunakan apa? Coklat. Nah, semuanya suka coklat ya, tentu saja ya. Nah, terus bagian pembelajaran apa yang paling kalian sukai selain kamu melakukan percobaan? Apa? Yang belum pernah, biasanya kalian grogi, biasanya kalian malu. Apa? Presentasi. Nah, presentasi. Jadi Pak Guru harapkan untuk pembelajaran kita yang lain nanti bukan hanya satu orang anak ini terus yang presentasi, bergantian ya. Nah, ini akan melatih rasa percaya diri kalian, akan melatih tingkat keberanian kalian untuk menunjukkan hasil presentasi kalian di depan ya. Terus apakah ada yang belum anak-anak pahami untuk kegiatan kali ini? Sudah semua ya? Sudah semuanya ya? Ini bisa kalian terapkan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kamu lihat, oh pada saat ibu menggoreng telur menggunakan mentega itu bisa kamu lihat, oh ini seperti yang sudah diutarakan oleh Pak Guru kemarin, yang saya sudah melakukannya sendiri. Pada saat kalian membeli es krim, otomatis kalian ingat, oh ini yang namanya mencair, seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk pelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru kira sudah cukup ya, semuanya sudah mengerti, tidak ada pertanyaan, semua anak boleh berkemas-kemas. Jangan lupa bahan ajarnya di bawah ya. Sudah semuanya? Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita lakukan doa dulu. Nah, sebelum kalian berdoa, siapa di kelas ini yang tadi datangnya paling akhir? Wahyu akan memimpin doa untuk kita pulang. Ya, bisa dimulai. Jika betul siapa berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, boleh pulang ya, langsung pulang yuk, tasnya di bawah.
Ya.